Shalom, para siswa-siswi SMP Penua yang membanggakan ya. Gimana pagi hari ini? Sudah bersyukur, sudah berdoa, sudah menyapa Tuhan, masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk memulai hari ini. Kita harus senantiasa bersyukur. Dan sebentar kita akan memulai ibadah rutin kita setiap hari sekolah. Tapi sebelum kita memulainya, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur Bapak untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami, terutama pada saat ini. Kau berikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk memulai hari ini Bapak. Tapi terlebih dahulu kami menyapa Engkau melalui lagu-lagu pujian yang akan kami naikkan dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapak. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menaikkan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini telah kami lewati bersama-sama dengan Engkau dan memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kami firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami sepanjang bulan ini.
Bahkan hari ini kami bersyukur kami boleh menerima firman Tuhan kembali, karena kami percaya firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Allah yang akan memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami masa depan yang sungguh luar biasa. Semuanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang selalu setia, yang selalu memberkati hidup kita sampai saat ini. Kemarin kita sudah membicarakan atau kita sudah mendengar firman Tuhan tentang buah roh kesetiaan. Saat ini, pagi hari ini, bahkan di bulan ini, kita akan menerima tema tentang kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu bukan seperti gaya atau bicara yang seperti lemah gemulai, ya. Bukan seperti itu, atau gaya perbuatan yang lemah gemulai, bukan seperti itu. Lemah lembut di sini berarti memiliki, atau seorang yang memiliki hati yang rendah hati, ya. Rendah hati itu bukan rendah diri, ya. Rendah hati semua kehidupannya, ya, yang timbul dari hati, sehingga dalam setiap ucapannya, dalam setiap apa yang dia lakukan, itu menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan tahu siapa yang memiliki buah roh kelemah lembutan. Tuhan tahu, saudara-saudara atau anak-anakku. Ya, siapa sih tokoh yang memiliki buah roh kelemah lembutan? Saat ini kita diingatkan kembali melalui seorang tokoh, atau kita akan baca dulu satu ayat ini, ya. Ya, sebelum kita menerima siapa tokoh Alkitab itu, kita akan baca dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima, kita sama-sama membaca ayat ini. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan ayatnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lemah lembut. Ya, tadi kita sudah tahu orang yang lemah lembut seperti apa. Orang yang lemah lembut itu memiliki hati atau rendah hati. Orang yang lemah lembut itu senantiasa patuh kepada Tuhan. Ya, orang yang lemah lembut selalu dia memiliki sifat yang setia, sifat yang taat, ya, patuh kepada Tuhan, dan mereka senantiasa berlindung kepada Tuhan. Hidupan mereka atau diri mereka itu sepenuhnya mereka taruh kepada Tuhan, ya. Mereka serahkan semuanya kehidupannya. Ada ayat mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ciri orang yang memiliki buah roh kelemah lembutan adalah dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, yang berarti dia mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Firman Tuhan yang mengajarkan kita. Firman Tuhan yang akan menyertai kita. Setiap langkah kita dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, dia memiliki suatu, atau dalam hatinya suatu rendah hati dalam hidupnya. Ya, dia mau menuruti apa yang
Tuhan mau dalam hidupnya, dia patuh apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, ya. Ketika ia disuruh oleh Tuhan, dia lakukan itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang tokoh Alkitab yang memiliki kelemah lembutan. Siapakah dia? Mari kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Ya, kita akan ketemukan tokoh Alkitab ini. Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, Musa dialah seorang yang sangat lembut hati. Ya. Nah, karena Tuhan tahu hati Musa memiliki kelemah lembutan, oleh sebab itu Tuhan mempercayakan Musa, ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Ditunjuklah Musa yang memiliki kelembutan dalam hatinya. Ya, kalau kita memiliki kelembutan dalam hati kita atau lemah lembut dalam kehidupan kita, pasti Tuhan pakai. Ya, bisa Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin. Orang yang lemah lembut pasti dia bisa menguasai hidupnya. Dia bisa, ya, membawa orang lain itu datang kepada Tuhan. Sama seperti Musa. Ingat, Musa membawa bangsa Israel yang begitu banyak, ya, bangsa Israel pada saat itu. Dia bawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, dia patuh apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan senantiasa pimpin, Tuhan senantiasa sertai, ya, karena Tuhan memiliki seorang pemimpin yang benar-benar patuh apa yang Tuhan suruh. Haleluya, haleluya. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalian anak-anak SMP, kalian percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita, asalkan kita memiliki hati yang lemah lembut. Kalau hati kita dikuasai oleh buah roh lemah lembut, sehingga ucapan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pasti orang lain akan melihat, wah, dia seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin tidak dilihat oleh tegasnya, ya, tegasnya apa yang dia bicarakan, tetapi seorang pemimpin dapat kelihatan dari hatinya melalui apa? Ucapan bibir, melalui tingkah lakunya, sehingga apa? Orang lain sangat senang ketika ia dipimpin. Nah, ketika Musa tahu bahwa yang menyertai hidup mereka, yang melindungi mereka adalah Tuhan, sebab itu dia memiliki atau dia lakukan kelemah lembutan itu kepada Tuhan. Ya, dikatakan tadi lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, mungkin Tuhan menemukan seorang manusia yang memiliki lemah lembut yang luar biasa. Mari kita mau belajar seperti Musa, memiliki hati yang lemah lembut, ya. Memiliki kerendahan hati dalam setiap apapun yang dia miliki saat ini. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya, terlebih buat anak-anak SMP, penuai yang ada, milikilah buah roh lemah lembut. Jangan kita memiliki sifat yang, ya, gerasa gerusu, atau sifat yang tidak sabar, ya, mau melakukan dengan kehendak diri sendiri. Itu tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi mereka yang dikenal oleh Tuhan senantiasa mau dipimpin oleh Tuhan, senantiasa mau dipimpin seturut dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita, ya, untuk
melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang memberikan kita hikmat, akal budi dari Tuhan. Sehingga di saat kita menerima firman Tuhan menguasai hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita diterangi oleh firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 9. Ya, kita pasti akan diterangi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita, kelakuan kita akan bersih. Ya. Kalau Tuhan sudah memakai Musa, Tuhan juga bisa memakai kehidupan kalian semua. Ya, di tengah-tengah situasi yang tidak enak, ya, mari miliki buah roh, kelemah lembutan, sehingga kita bisa menjadi dampak dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Orang melihat sifat kepemimpinan yang ada dalam diri Musa, itu juga dapat dilihat dalam diri kalian. Ya. Yang berikut, Mazmur 37 ayat 11 kita akan baca. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, dalam Matius 5 ayat 5 tadi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hampir sama toh. Orang yang rendah hati. Sebab orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki rendah hati. Ada buah roh kelemah lembutan di situ. Dikatakan di situ, orang itu akan mewarisi negeri. Haleluya, haleluya. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan taruh kita, di negeri, di suatu tempat, di kota atau di desa, kalau dia memiliki sifat rendah hati, dia akan mewarisi negeri. Bahkan dikatakan apa? Bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ada kegembiraan, ada kesejahteraan. Mungkin situasi sekarang di sekitar sekeliling kita ini banyak hal yang sepertinya menakutkan. Tetapi ingat, orang yang memiliki buah roh lemah lembut, dikatakan di situ bergembira walaupun situasinya tidak memungkinkan. Tapi hatinya tetap bergembira, tetapi dia menerima kesejahteraan daripada Tuhan. Mau kita memperoleh buah roh kelemah lembutan? Saat ini kita minta, ya, awal kita saat ini menerima firman Tuhan tentang kelemah lembutan. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau memperoleh kesejahteraan itu, kalau kita mewarisi negeri, kalau kita akan memiliki bumi ini, maksudnya kita pasti akan menguasai seluruh keadaan yang ada di muka bumi. Kita tidak akan takut, tidak perlu khawatir, karena kita bergembira, karena kita ada di dalam Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah buah roh kelemah lembutan ini menjadi bagian bagi anak-anakku, bagi kalian semua yang menikmati berkat ibadah di pagi hari ini. Amin. Sebab itu terus setia kepada Tuhan, karena di dalam firman Tuhan, apalagi buah roh kelemah lembutan ini, pasti akan menjadi bagian dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Kami dapat menikmati berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan, renungan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Memberikan kami kepastian, memberikan kami, ya Tuhan, kekuatan, kemampuan
untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak muda di akhir zaman ini. Kami akan memiliki, ya Tuhan, negeri ini, menguasai negeri ini, ya Tuhan. Kami tidak takut dengan situasi yang tidak menentu, ya Tuhan, di sekeliling kami. Karena kami dikatakan adalah orang-orang yang memiliki kesejahteraan di dalam Tuhan. Kuasai firman Tuhan dalam hati kami. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah-buah, untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Terpujilah namamu, Engkau memberkati anak-anakmu ya Tuhan saat ini mengikuti ibadah. Mereka tidak sia-sia dapat mengikuti ibadah ini. Mereka akan memperoleh berkat rohani yang luar biasa. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka saat ini juga. Terima kasih, Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan, orang tua mereka, adik maupun kakak mereka, Tuhan, saudara-saudara mereka, Tuhan berkati. Jauhkanlah dari segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, dari segala virus-virus penyakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka, ya Tuhan, mengalami sakit, ya Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menjamah mereka dari ujung rambut hingga telapak kaki. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan sukacita Roh Kudus menyertai kehidupan engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, bahkan pelayananmu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam kelemah lembutan.